Oke, teman-teman semua menjawab pertanyaan dari teman-teman, Pak, gimana sih aplikasi Turnitin itu bisa ngecek plagiasi ataupun teks di skripsi saya? Nah, itu mungkin jadi penasaran buat teman-teman, apakah itu benar atau hanya permainan staf TU saya untuk ngeceknya. Nah, saya akan coba sedikit menjelaskan tentang cara kerja aplikasi Turnitin, teman-teman. Perkenalkan, saya Robi Lendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, baik teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi bahwa saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja Turnitin. Cara kerja aplikasi Turnitin. Apa itu aplikasi Turnitin? Aplikasi yang salah satunya yang digunakan untuk mengecek tingkat kemiripan, baik artikel tugas kamu, skripsi, ataupun artikel-artikel yang lain di internet. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah benar Turnitin ini mencari teks-teks yang mirip? Ya, tentunya si Turnitin bakalan mencari. Mereka memiliki database, mereka bisa mencari setiap artikel-artikel yang ada di internet untuk disamakan dengan artikel kamu. Jadi kalau misalnya kamu punya file skripsi yang kalian comot, yang kalian ambil dari sumber-sumber internet yang ada di internet, baik file PDF maupun file artikelnya, itu si Turnitin-nya bakalan ngecek. Dia bakal mencek semua data-data yang ada di internet, kemudian menyamakan. Biasanya sih di settingan Turnitin itu ada batas berapa kalimat atau berapa kata yang dianggap mirip gitu ya. Misalnya kalau udah 10 kata itu mirip. Nah, itu bisa disetting seperti itu. Jadi teman-teman, karena tulisan di internet itu sudah banyak banget, tentunya kalian dengan mudah didapatkan sebagai plagiasi, atau kalian copy paste dari artikel ini buat paragraf pertama, kemudian copy paste di artikelnya paragraf kedua. Ketika terakhir dicek, jumlah persenan dari Turnitin kamu tinggi karena kamu ngambil atau mencomot semuanya dari internet. Nah, itu yang dilakukan Turnitin. Jadi dilakukan Turnitin itu dia bakalan cross check semua data-data yang ada di internet, dia masukkan ke dalam database mereka, dan kemudian dia bakalan samakan dengan tulisan-tulisan kamu. Nah, itu yang sebenarnya kalau saya jelaskan secara teknis sangat panjang banget, tetapi pada intinya Turnitin ataupun aplikasi-aplikasi penyedia jasa layanan untuk pengecekan tingkat kemiripan itu memang menggunakan itu. Tetapi sekali lagi itu kan robot, teman-teman. Jadi algoritma saja. Banyak orang-orang penyedia jasa layanan untuk memperkecil plagiasi yang membuat akal-akalan gitu ya. Jadi dia buat misalnya komputer adalah itu ada spasinya. Nah, dia tambahkan karakter-karakter khusus dan kemudian teksnya diubah menjadi warna putih. Sehingga kalau dicetak ya komputer adalah, padahal di situ ada huruf I yang bentuknya subscript ataupun superscript. Nah, tentunya pihak Turnitin ataupun pengguna atau pembuat aplikasi-aplikasi pengecek similarity index ini akan berkembang dan akan update terus aplikasinya. Jadi tentunya yang menggunakan jasa itu udah ketahuan sekarang pakai Turnitin. Dia ada fitur namanya flag di dalamnya. Dia akan kasih tanda bahwa ketika kalian berbuat curang, dia akan tampil seperti ini, dan akan ditunjukkan. Kesalahan besar ketika kalian sudah plagiasinya tinggi, kalian sudah 70% atau 80%, ketika kalian ubah plagiasinya jadi turun tapi dengan cara curang. Cara curang itu akan membuat misalnya dosen pembimbing kamu ilfil ataupun yang lainnya. Jadi hal yang paling baik ketika kalian ingin menurunkan plagiasi yaitu teknik parafrase. Jadi kalian tuliskan kembali teks yang mau kalian tulis di skripsi dengan bahasa kamu, tentunya bahasa baku. Kemudian kalian ketik kembali dan tidak merubah maknanya. Susah? Memang susah. Tetapi kalau kalian mau belajar, tentunya ada sesuatu yang nggak terlalu susah. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi pertanyaan itu sangat menarik. Turnitin bener nggak sih ngeceknya? Bener. Jadi walaupun antara Turnitin satu dengan yang lain itu beda-beda sedikit, tetapi itu udah akurat banget dan sumber-sumbernya udah disediakan. Nih, kamu ngambil teksnya dari sini, kamu ngambil teksnya dari link website ini, dan seterusnya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton
video saya di YouTube channel saya, yang sudah subscribe di YouTube channel saya. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Tentunya kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun pembahasan materi yang kurang sesuai, saya mohon maaf karena ini langsung saya take videonya tanpa berulang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.